Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai studi kasus penggunaan garam di kolam ikan pada saat cuaca ekstrim. Dengan anggota kelompok yang pertama, Citra Aura Yuan Rizky dengan akhiran NIM 039, Aumita Drimi Sheila dengan akhiran NIM 040, Adinda Ayu Hudiana Zamil dengan akhiran NIM 047, dan Wafik Maula Azizah dengan akhiran NIM 052. Pertama, membahas mengenai permasalahan yang ada pada kolam ikan saat cuaca ekstrim. Yang pertama, perubahan suhu air secara mendadak. Yang kedua, fluktuasi pH air. Yang ketiga, peningkatan amonia dan nitrit. Yang keempat, stres osmotik akibat perubahan kualitas air. Yang kelima, gangguan osmoregulasi. Yang keenam, serangan parasit eksternal, ekstoparasit. Yang ketujuh, pertumbuhan bakteri dan jamur patogen. Solusi penggunaan garam di kolam ikan. Yang pertama, menambahkan garam dengan konsentrasi yang tepat. Yang kedua, menggunakan garam sebagai perendaman short bath therapy. Yang ketiga, menstabilkan kualitas air setelah perubahan cuaca. Yang keempat, mengurangi resiko infeksi bakteri dan jamur. Dan yang terakhir, meningkatkan ketahanan ikan terhadap kondisi lingkungan yang buruk. Yang pertama ada what? Apa masalah utama yang terjadi pada kolam ikan ketika cuaca ekstrim berlangsung? Masalah utama yang terjadi adalah perubahan kualitas air secara mendadak, seperti perubahan suhu, penurunan pH, penurunan oksigen terlarut, peningkatan amonia, ketidakseimbangan tekanan osmotik, serta meningkatnya pertumbuhan patogen yang menyebabkan stres dan gangguan kesehatan pada ikan. Yang kedua ada why, yaitu mengapa cuaca ekstrim seperti panas berlebihan atau hujan deras dapat menyebabkan stres pada ikan. Cuaca panas meningkatkan evaporasi, menaikkan konsentrasi ion dan tekanan osmotik, serta menurunkan oksigen terlarut. Sebaliknya, hujan deras menyebabkan pengenceran air, menurunkan ion-ion penting dan menurunkan pH. Perubahan cepat ini menyebabkan ketidakseimbangan osmotik dan gangguan fisiologis pada ikan. Yang ketiga ada who, yaitu siapa saja yang terdampak oleh perubahan kualitas air akibat cuaca ekstrim. Ikan konsumsi ataupun ikan hias merupakan pihak utama yang terdampak langsung. Peternak atau pemilik kolam juga terdampak karena harus melakukan pengelolaan air tambahan. Mikroorganisme dalam air, patogen seperti bakteri dan jamur juga berkembang lebih cepat pada kondisi air yang tidak stabil. Yang keempat ada where, di mana perubahan kualitas air akibat cuaca ekstrim ini terjadi. Perubahan kualitas air terjadi pada kolam ikan air tawar, baik kolam budidaya maupun kolam hias, karena sangat bergantung pada stabilitas suhu dan komposisi air. Yang kelima ada when, kapan kondisi kolam ikan mengalami gangguan yang paling signifikan. Gangguan paling signifikan terjadi saat cuaca ekstrim berlangsung, yaitu ketika suhu sangat tinggi pada panas ekstrim atau ketika curah hujan sangat tinggi pada hujan deras yang membuat kualitas air berubah secara tiba-tiba dan drastis. Yang keenam ada how, bagaimana cara mengatasi masalah kualitas air pada kolam ikan saat cuaca ekstrim. Saat cuaca ekstrim panas, masalah tersebut dapat diatasi dengan menambahkan garam non-yodium 0,3 hingga 0,5% untuk menstabilkan tekanan osmotik, menekan pertumbuhan patogen, dan juga mengurangi stres pada ikan. Pada hujan biasa, penambahan garam tidak diperlukan. Namun, pada hujan ekstrim yang menyebabkan perubahan mendadak pada suhu, pH, dan juga konsentrasi ion, garam dapat diberikan sebagai penstabil. Selain itu, diperlukan aerasi yang baik, pergantian air sebagian, dan pemantauan rutin kualitas air agar lingkungan kolam tetap stabil. Selanjutnya terkait tingkat stres dan pengaruh pH pada ikan. Di sini persentase perubahan kondisi kategori stres ikan terbagi menjadi 4 kategori. Pada rentang 0-24%, ikan masih berada pada kondisi normal. Ketika perubahan mencapai 25-49%, ikan mulai mengalami stres ringan. Selanjutnya, pada rentang 50-74%, ikan masuk ke kategori stres sedang. Dan apabila perubahan kondisi melebihi 75%, ikan dikategorikan mengalami stres berat.
Dalam kondisi normal, pH air kolam yang ideal bagi ikan air tawar berada pada kisaran 6,5 hingga 8. Namun, saat terjadi hujan deras, pH air kolam cenderung menurun menjadi sekitar 5 hingga 6,5. Sebaliknya, pada kondisi panas ekstrim, pH air dapat meningkat hingga 8,5 sampai 9,5. Perubahan pH yang melebihi batas toleransi ikan yaitu sekitar 0,5 hingga 1 dari kondisi normal, sehingga dapat memicu stres fisiologis ikan. Ketika pH turun di bawah 6 atau naik di atas 8,5, ikan mulai mengalami gangguan pada sistem pernapasan dan keseimbangan ion dalam tubuhnya. Selanjutnya, terkait apa sih yang dimaksud dengan cuaca ekstrim dan apakah hujan yang mengandung mikroplastik di Surabaya berpengaruh terhadap ikan serta penggunaan garam di kolam? Nah, cuaca ekstrim seperti hujan deras dapat menurunkan pH air dari kurang lebih 7 menjadi 5 hingga 6,5, sehingga air lebih encer dan mikroplastik lebih mudah menyebar. Penambahan garam ini tidak menghilangkan mikroplastik, tetapi akan meningkatkan kepadatan air sehingga pergerakan mikroplastik melambat dan stres ikan akan dapat dikurangi. Jadi kesimpulannya, cuaca ekstrim akan menyebabkan perubahan mendadak pada suhu, pH, oksigen terlarut, dan konsentrasi ion di kolam, sehingga akan menimbulkan stres osmotik dan meningkatkan resiko penyakit pada ikan. Nah, penambahan garam non-yodium menjadi solusi efektif karena dapat menstabilkan tekanan osmotik, menekan pertumbuhan patogen, serta membantu ikan beradaptasi dengan perubahan kualitas air. Dengan manajemen kolam yang tepat, penggunaan garam dapat menjaga kesehatan ikan dan menstabilkan lingkungan kolam selama kondisi cuaca ekstrim. Sekian paparan studi kasus dari kelompok 3. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.